Tapi suara Mas Iwan ini masih masih available kok buat radio. Masa? Masa? Masih. Tapi nggak ada yang mau kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo. Cukup lama kita tidak bertemu ya dalam podcast jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, dan rasanya kangen juga untuk kita saling menyapa seperti ini. Tentu saja seperti biasa, seperti juga tahun-tahun lalu, episode yang lalu, kita menghadirkan ada dosen, kemudian ada juga alumni. Nah, termasuk juga waktu itu para punggawa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman dari dekan sampai wakil dekannya. Saat ini kita akan bertemu satu lagi alumni yang luar biasa. Satu lagi alumni yang luar biasa dari program studi Pendidikan Bahasa Inggris. Nah, ini tanpa saya banyak bicara, ini saya langsung kenalkan saja. Ini dia, Mas Said Hussein gitu ya. Ini pasti semua sudah pada tahu nih. Said, biasanya panggilannya Said kan ya? Iya, Said aja. Nggak apa-apa ya, aku panggil Said aja. Nggak apa-apa Mas Iwan. Kan Mas Iwan yang lebih senior kok. Oke, ya itulah. Nah, jadi ini Said ini alumni Prodi Pendidikan Bahasa Inggris ya, dan adik tingkat Iya. adik tingkat. SD. SD sebenarnya kalau SD kayaknya nggak ketemu deh Mas Iwan. Ketemunya teman sekolah atau adiknya Mas Iwan, Indrawan. Oh iya, 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 jadi iya. adiknya Mas Iwan ini teman satu angkatan saya. Nah itu. Gitu. Jadi saya sudah lulus SD. Baru masuk. Baru masuk. Terus juga teman satu program juga kan di PPAN. Iya benar. Satu benar. organisasi. Nah, kita akan mencoba untuk berbincang-bincang dengan Said ini ya. Said tadi mohon maaf ini ganggu waktunya Iya. pagi-pagi. Tahu kan kalau Said ini untuk di Kaltim itu sudah sangat terkenal gitu. Jamnya juga banyak Masya ya. Allah, tabarakallah. Alhamdulillah ada aja Mas. Alhamdulillah selalu begitu. Nah, ini dari rumah tadi di Jalan M Said ini enggak? Bukan. Oh, bukan. Tinggal di mana itu? Teluk Lerong masih di situ Oh, juga. masih di Teluk Masih Lerong bertajak ya. situ juga Mas. Masih aja kita di sana. Iya. Nah, jadi intinya begini bahwa program studi pendidikan bahasa Inggris ini kan harus terus mengikuti perkembangan zaman. Iya. Nah, kalau dulunya saya tahu kan kalau kita lulusan bahasa Inggris, FKIP biasanya harus jadi Guru. kan gitu. Nah, tapi secara perlahan dan pasti kebutuhan itu kan bukan hanya guru tapi juga kebutuhan-kebutuhan yang lain. Iya. Nah, karena dunia usaha kan semakin banyak ya. Iya. Nah, kenapa Said dulu tidak jadi guru? Gitu. Jadi kalau boleh cerita Mas Iwan, sebenarnya dulu waktu SD tuh kan teman punya buku diary yang kayak ngisi nama, TTL, hobi, Iya, cita-cita, ceritanya buku nanti kenang-kenangan lah nanti ya kan gitu-gitu segala macam. Dulu saat itu Mas jujur aja memang pengen jadi guru. Dulu sebenarnya pengen jadi guru karena saya pikir jadi guru tuh lebih gampang. Lebih gampang ya kan. Dulu image-nya guru tuh Image-nya gampang. gampang, ya. Masuk kelas ngomong gitu kan udah. Dan itu bertahan sampai SMP rasanya, sampai SMP. SMA nggak jelas, nggak punya cita-cita ya Nggak kan. punya, ya. Biasalah, namanya anak dulu kan nggak kayak anak sekarang. Orang sekarang tuh kan punya banyak pilihan ya. Jadi Iya. dia tuh mau jadi apa? Mau jadi CEO, mau jadi seorang teknisi AI atau apa segala tuh punya banyak sekarang. Kalau dulu tuh SMA tuh kayak mikir mau jadi apa ya gitu kan segala macam. Terus muncullah filter-filter di YouTube ini Iya kan. gitu ya kan. Nah, jadi akhirnya dulu memilih kan, tapi memang gini Mas Iwan, saya ini suka bahasa Inggris dari SD. Karena SD Muhammadiyah itu satu-satunya sekolah yang mengajarkan bahasa Inggris. Betul. Nah, jadi waktu itu sebenarnya pengen masuk sastra Inggris, pengen masuk hubungan internasional. Cuman di tahun 2000 waktu saya lulus lulus SMA itu belum ada. Satu-satunya fakultas ataupun program studi yang menyediakan itu hanyalah FKIP bahasa Inggris. Oke, saya pikir nggak masalah lah ya, masuk di sana, ngikuti mata kuliahnya nggak apa-apa lah. Dan alhamdulillah juga memang masuknya jalur undangan. Sekarang jalur undangan namanya apa ya Mas ya? Ya sekarang melalui jalur
bukan bersama SNMPTN. Gitu. Pokoknya dulu namanya PBUD, sempat PMDK, PBUD. Nah, sekarang namanya jalur undangan sama yang tadi Mas Iwan bilang tadi. Nah, masuklah di situ pas ngikutin. Sebenarnya saya nggak ada beban sebenarnya Mas Iwan, nggak ada beban untuk ngikutin. Cuman ya itu nggak tahu kenapa tiba-tiba akhirnya memilih jalur ini. Saya pernah menganalisa diri sendiri ya. Apa karena waktu semester 1, semester 2 masuk di dunia radio kemudian merasakan cinta pertama di situ. Nah, semester 1. Iya, semester 1, semester 2 waktu itu ada pengumuman, saya masih ingat di situ angkatannya Bang Rahman Halim. Iya benar. Beliau kan dulu penyiar di Radio Paras. Betul. Tempat Mas Iwan juga siaran juga. Iya. Tapi kan ini penyiar dulu loh, ini penyiar juga loh ini loh. Tapi waktu itu kalau di Paras kan cuma 3 bulan. Karena training. Jadi memang waktu itu hanya training dan itu juga baru semester berapa? Semester 4 atau semester 5 karena R saya dulu Betagar. Oh iya? Jadi R dulu nggak bisa. Kok bisa? Mas Iwan punya R sekarang sempurna? Itu setelah 20 tahun bertapa. Kemudian mengerik ini. Mengerik biji kedondong. Langsung ketemu R-nya. Nah, makanya sekarang kurang ini R-nya. Jadi waktu itu ada lowongan mencari penyiar dalam bahasa Inggris. Barangkali mungkin karena karena di sini FK bahasa Inggris dan bahasa dibuatlah announcement-nya tuh dalam bahasa Inggris. Saya pikir wah saya mau nih jadi penyiar. Dulu memang kan nggak ada yang lain. Kita dulu distraksinya tuh nggak kayak sekarang. Dulu tuh sekarang tuh kalau mau jadi sesuatu tuh banyak pilihannya yang saya bilang tadi Mas. Kalau dulu tuh kayaknya jadi penyiar, jadi guru, jadi dokter tuh kayaknya udah itu aja gitu ya kan. SD malah aku pengen jadi Superman dulu. Sekarang kesampean kok. Mas Iwan itu kalau misalnya kecapean rambutnya tuh langsung bikin es di sini. Rambutnya aja tapi masih ingat ya. Ya jadi akhirnya ini ada nyari penyiar nih. Saya bilang bahasa Inggris kayaknya. Nggak apa-apa lah ngisi sekali seminggu bawain acara bahasa Inggris. Bodo amat nggak apa-apa, coba-coba aja lah. Nggak kalau walaupun belum advance tapi nggak apa-apa lah ya, namanya harus dicoba. Apalagi zaman dulu belum ada YouTube, belum ada Google. Iya kan. Iya, jadi kayaknya effort untuk memperbaiki diri itu ataupun juga nambah skill tuh kayaknya banyak gitu loh Mas Iwan. Akhirnya masuklah. Nah pas di radio itu dibilang di sini nggak nyari penyiar bahasa Inggris, nyari penyiar bahasa Indonesia. Kamu harus masuk tiap hari, dibilang gitu. Nah disitulah baru ngerasain yang namanya dunia broadcast dan akhirnya kok kayaknya seru dunia ini. Akhirnya akhirnya milihlah dunia itu. SPD-nya nggak kepake. Walaupun saya akui ya Mas Iwan menjadi guru itu terbilang lebih susah daripada menjadi apalagi sekarang ya. Sekarang lebih susah. Administrasinya juga banyak ya. Banyak. Nah itu transfer ilmu dan segala macam lah. Benar. Nah memang terkadang kita itu begitu masuk kita memilih satu tempat kuliah ya. Saya aja kan jadi aku itu dulu mikirnya bingung kan dari SEMEA ya. SEMEA 1 sebelah sini aja. SMK. Kalau sekarang kan dulu SEMEA 1. Nah itu mikirnya kan mau kerja. Itu mau kerja kantoran kan, ngetik yang begitu. Tapi kemudian faktanya nggak semua langsung nerima kita lulus itu langsung kerja. Akhirnya nanya sama bibit kan, pasti tahu kan, kakak tingkat dan sepupu kan. Sepupu sekalinya Mas Iwan. Sekarang Pak Bibit ya, prodi bahasa Inggris juga. Nah, dia bilang masuk bahasa Inggris saja. Pertanyaanku satu aja itu. Ada matematikanya kah? Jadi Mas Iwan suka eksak sebenarnya? Enggak suka. Jadi kalau ada matematika nggak mau saya masuk di sini. Maksudnya itu kan? Jadi begitu enggak ada matematika, ayo gas. Jadi kuliah lah di bahasa Inggris gitu. Nah, kemudian ya itu ikut mencoba pengen famous kan, pengen juga orang terkenal gitu. Kayaknya cepat terkenal kalau jadi penyiar radio gitu. Gitu. Nah, habis itu ikut program PPAN lah gitu. Tahun 98 kan ke Asia Tenggara dan Jepang. Said kemana dulu? Australia tahun berapa? AYEP tahun 2005. 2005. Dulu juga hampir nggak direstuin loh sama Unmul. Dia bilang, iya, jadi dulu tuh, sorry kepotong ya Mas Iwan. Nggak apa-apa. Dulu waktu mau bikin surat, bukan surat cuti sih, iya surat cuti. Karena nih kuliahnya sudah terlampau lama,
Jadi Berapa lama itu? pokoknya kalau Dragon Ball tuh dikumpulin nah segitu banyak tuh. Segitu banyak ya. Jadi 7 tahun. Nah, jadi pihak Kelepasan 7 tahun. iya. Jadi sempat disuggest Said daripada nanti kebuang percuma untuk pergi ke sana dan masuk sesi masa kuliahnya, mending ambil cuti aja. Jadi masa kuliahnya nggak kehitung gitu di selama nanti program. Jadi nanti pas pulang masih bisa kejar lagi untuk ngerjain yang segala macam. Langsung di rektorat itu ingat, saya lupa nama bapaknya dan kayaknya nggak boleh juga ya kayaknya di spill. Betul. Jadi bapaknya bilang daripada kamu ke Australia, mending kamu ngerjain skripsi kamu. Ya Allah Pak, tolong Pak, saya pengen Pak, ini pengalaman saya Pak, tolong ya Pak, saya bilang gitu. Padahal dulu nggak pengen loh ikut PPAN, saya tuh didaftarin. Oh gitu. Wah, saya bilang Australia tuh nggak pengen, saya nggak pengen ke Australia, deket, saya bilang gitu. Saya tuh pengen ke Kanada, bilang gitu kan. Udah kami daftarin dulu. Lebih kan, dekat loh Kanada itu, kandangan dalam. Oh iya. Bisa juga. Ya akhirnya alhamdulillah ya itu Mas Iwan, jadi ke bisa juga akhirnya pergi. Terus lanjut tadi Mas Iwan bilang PPAN, famous gitu kan. Ya pengennya kan begitu dulu kan, kita namanya sepi ya sama Rinda dulu. Ya. Sepi sama Rinda diantarkan. Satu kita kuliah itu aja kan cuma satu satu angkatan kan. Iya. Satu angkatan cuma satu kelas, cuma 30 ya gitu. Jadi emang itu kan harus famous nih kalau kayaknya kalau jadi penyiar famous nih. Oh iya. Kalau jadi bisa keluar negeri asik gitu. Nah, tapi memang itu jalan yang harus kita lalui kan. Gitu. Nah, sekarang Said pun sudah melewati itu dan kita pun sekarang satu geng di PPAN. Walaupun tidak pernah hadir aku ya. Tidak apa-apa Mas Iwan. Santai aja Mas Iwan. Maaf ya anggota PPAN yang lain. Nah, tapi ini akhirnya menarik bahwa zaman sekarang ini kan sudah zaman digital, ya kan, sudah zaman digital, maka ruang pekerjaan yang digital pun semakin meluas kan, sehingga prodi bahasa Inggris pun sekarang sedang merancang ini, artinya masih merancang bagaimana lulusan dari FKIP bahasa Inggris itu bukan hanya menyasar menjadi pelatih bahasa, guru atau yang sejenisnya, tapi juga bisa kreatif di industri bahasa. Misalnya kayak Said kan, kalau dulu bukan kita intenkan untuk membentuk Said menjadi seperti ini, karena itu berjalan sesuai dengan hati Said kan, karena merasa nyaman, merasa senang, akhirnya ke sana. Tapi kita pengen itu ke depan bisa juga ada mata kuliah yang mengarahkan nanti luarannya begitu. Jadi kalau yang tidak jadi guru bisa jadi dia menjadi voice over talent, kan, atau bisa menjadi penyiar atau menjadi MC kondang kan, gitu kan. Kondangan ya itu. Nah, menurut Said memang zamannya sudah begini kah? Memang harus ke arah situ kah? Ya karena kita bisa dibilang transformasinya cepat sekarang Mas Iwan, Mas Iwan. Jadi kayak pilihan sesuatu untuk masuk ke satu tempat tuh sekarang sudah lebih banyak, lebih multiverse kan katanya kan. Jadi lebih banyak pilihannya. Dan betul kata, sebenarnya itu sumbernya adalah sekarang tuh kita sudah disediakan banyak, kita tinggal pilih. Kayak tadi kita masuk FKIP, ternyata kita tuh punya banyak pilihan untuk memilih mana nih yang mau. Dulu kita cuman barangkali dikasih pilihannya nasi sama lauk gitu kan. Sekarang tuh ternyata ada nasi sama mie-nya, ada nasi sama ininya segala macam, dan banyak. Nasi pun bisa digoreng, nasi pun bisa diliwet dan segala macam. Dan itu membuat akhirnya orang mau tidak mau untuk bertahan dan beradaptasi harus ngikutin itu, karena kalau enggak ya dia nggak akan dia bisa tersingkir atau dia nggak bisa ngikut tren gitu. Barangkali ada orang yang mencoba masuk dalam banyak pilihan itu mengikuti tren. Tapi akhirnya ya karena dia tren-tren dia suka pindah gitu kan, dia suka pindah-pindah, ini nggak fokus. Tapi ada juga yang karena dia harus bertahan. Awalnya gini, misalnya contohnya gini, saya tuh nggak ngerti dunia AI, tapi tiba-tiba saya harus masuk pada dunia AI. Benar. Tapi dia nggak kuliah kayak ilmu komunikasi, ilmu komputer, nggak pernah kuliah di teknik mesin, tapi AI nggak harus teknik mesin ya, maksudnya ya gitu lah pokoknya. Tapi dia bisa AI akhirnya. Itu mau tidak mau harus seperti itu. Kayaknya memang
kenapa kita harus kayak gitu? Karena adaptasi kondisi Karena sekarang Mas Iwan. adaptasi. Pilihan kita harus masuk ke dunia itu kayaknya. Dan gitu. mestinya perguruan tinggi kayak kita nih juga harus setidaknya juga mempersiapkan itu Iya, ya. Artinya bukan hanya saat mereka terdesak, tapi memang kita bisa berkolaborasi dengan praktisi kan. Iya. Jadilah dosen praktisi kan nanti mengisi undian. Contohnya misalnya gini, kita nggak pernah tahu ya. Pas nanti di zaman kapan akhirnya stok guru itu ternyata sudah overload. Kemudian akhirnya pemerintah bilang, gimana kalau sekarang kita belajarnya sistemnya daring atau menggunakan AI. Jadi guru itu sekarang kita tampilkan versi AI, anak-anak bisa nonton di rumah atau juga bisa belajar tetap di sekolah, ada classroom tapi pakai AI. Nah akhirnya guru-guru yang tadi kuliah di FKIP akhirnya bertransformasi bikin materi AI-nya kan gitu-gitu. Kita nggak pernah tahu gitu loh Mas Iwan. Makanya kalau tadi Mas Iwan bilang kenapa begini dan haruskah kita begini? Kayaknya kita harus survive dengan mengikuti perubahan. Kalau kita nggak survive, berarti kita tertinggal, Mas Iwan. Kalau kita kayak saklek, saya pengen jadi guru deh, gini, fisik udah ketinggalan kayaknya gitu loh ya kan segala macamnya. Lagi pula, kalaupun mau jadi guru begitu, siap nggak nanti transfer ilmunya untuk anak-anak yang sekarang udah nggak begitu, ya kan? Tiba-tiba anak-anak, Bu, misalnya gini, oke, nanti 2 tahun lagi kita nggak akan pakai buku fisik, kita pakai buku e-book ya misalnya. Nah, mau nggak mau, ya gurunya sekarang harus sudah pintar nih, pakai e-book. Nggak usah gitu deh. Pengalaman COVID kita kemarin, itu guru harus dulu sebenarnya katanya blended learning itu sebenarnya ada. Cuman gara-gara COVID kepaksalah guru ini. Nah, kan kayak gitu Mas Iwan. Karena adaptasi mau nggak mau kita harus masuk di dunia digital. Ya kan itu contohnya Mas Iwan sebenarnya. Ya. Nah, jadi kalau memang hal yang begitu kan pasti akan kita siasati dengan bagaimana pengajaran menggunakan menggunakan teknologi, dan itu kan pasti ada ICT. Iya. Nah, mungkin ada yang memang tidak tertarik ke dunia itu seperti Said kan itu perlu ya, artinya kita juga karena kita bahasa. Karena kita bahasa. Berarti kan harus siap saat keluar itu menjadi MC tadi, menjadi penyiar, menjadi intinya kalau itu bawahannya di public speaking ya, dia payung public speaking ya. Berarti kan harus ada keterampilan itu yang kita siapkan untuk mahasiswa. Nah ini rencana kita tuh ada seperti itu. Jadi, bagus itu Mas Iwan. Jadi mungkin ada beberapa mata kuliah yang nanti apakah public speaking, apakah yang tapi memang itu harus diajarkan atau langsung terjun ke lapangan atau ada teori khusus kayak gitu tuh? Kalau pakai teori lebih bagus, tapi kalau misalnya dia langsung turun ke lapangan juga lebih bagus Mas Iwan. Jadi kan kita tuh kadang kan punya kondisi kayak seperti ini. Misalnya ketika kita mengerjakan ada teorinya, kita nggak tahu. Tapi pas kita mengerjakan sesuatu, kita mengerjakan itu berulang-ulang setiap tahun, tiba-tiba pas kita disodorin namanya tuh ini loh. Oh ini kan namanya, aku ini sudah melakukan ini. Nih ya kan? Contoh kayak public speaking gitu, misalnya ada point of interest gitu kan. Ada yang lain. Apa aja sih yang mesti seorang public speaker itu mesti tahu tuh apa sih sebenarnya? Kan mumpung praktisi ini. Kalau sampai sekarang di titik ini, Mas Iwan, saya tuh percaya yang namanya public speaker tuh, kalau public speaker itu adalah bisa ngomong secara efektif dan efisien. Karena orang itu sekarang itu kebutuhan akan informasinya tuh cepat. Dia nggak mau bertele-tele segala macam. Sama kayak kita googling kalau misalnya kita punya kanal berita. Kita tuh kan bukan tipe orang yang pengen baca sampai seluruhnya. Betul. Baca judul skip. Tapi akhirnya orang skip share. skip share. Tapi bagusnya kan kalau kita baca judul, ada beberapa kanal media yang dia baca judul, penjelasan cukup 1 halaman. Ada yang sampai berhalaman-halaman. Nah itu kan kadang membosankan. Tapi sekarang dengan kita efektif dan efisien, kita tuh bisa tahu poinnya. Cuman memang itu kelemahannya. Ketika kita terlalu banyak mendapatkan hal yang cepat, mudah, itu nggak nyantol gitu. Tapi ketika kita memberikan keywordnya, kita tuh bisa langsung ke-trigger lagi untuk ingat lagi dengan apa yang kita mau sampaikan. Tapi memang efektif dan efisien itu penting sebenarnya sebagai orang public speaker. Berarti itu yang diingat ya. Kata kuncinya untuk public speaker itu adalah efektif dan efisien. Tapi kan kalau bicara public speaking kan banyak nih ya, ada bisa jadi kayak wawancara nih sebagai bagian keahlian kan gitu. Podcast pasti akan beda. Siaran di radio beda, siaran di televisi beda gitu. Jadi memang harus menguasai banyak hal kah untuk bisa. Kan Said kan gitu ya.
siaran di radio, di Suara Mahakam. Iya. Suara Mahakam. TVRI juga. Hmm. MC kondang juga, Iya. ya kan? Saya sering tuh kalau lagi nikahan acara, wah begitu, oh ini Said gitu, ini Said. Gitu. Nanti kemarin yang serius memandu penyampaian visi misi calon dekan FKIP, nah Iya, itu kan iya. beda nih. Iya. Itu kayak apa cara nge-switch gitu? Sambil minum nah. Oh iya. Siapa tahu kan, Iya. ya silakan. Pada dasarnya sama aja Mas Iwan, karena kan basicnya di dunia public speaking. Cuman kita tinggal harus mengkondisikan kita nih di posisi mana. Kalau misalnya ketika saya harus siaran radio dan formatnya harus lebih sersan, misalnya serius tapi santai, ya sudah saya bawaannya ke situ. Terus kayak gini ya sersan. iya, misalnya Ini kan sersan gitu ya. kan, bawaannya santai. Oh di TVRI kita bawaannya formal ya, jadi jangan cengengesan. Iya, jangan. Sudah gitu kita suka cengengesan Iya, lagi. kayak ini biasa, Ini. biasa. Ini kalau ketemu Said itu begitu kita ada aja, nggak pernah serius kita kalau sudah ini. Ya. Gitu. Jadi kita bisa ngikutin format, memang adaptasi itu tadi Mas Iwan. Jadi daya adaptasi kita ke semua tempat itu harus disesuaikan. Saya pernah kok Mas Iwan ketika dapat satu event acara misalnya, dia bilang, Mas Said dibikin santai lagi Mas Said boleh nggak? Berarti saya tuh salah tadi awalnya. Saya bikinnya terlalu kaku, bikin orang terlalu tegang. Oke, saya kasih lah sedikit-sedikit apalah ya, jokes atau apa gitu-gitu. Akhirnya santai. Kadang gitu juga Mas. Tapi memang kita harus cepat, kayak pekerjaan seperti saya ini harus ya dinamis lah, bisa dibilang dinamis. Harus cepat menguasai apa yang terjadi di lapangan. Kayak contohnya gini, waktu acara debat calon dekan kemarin, saya tuh awalnya mau bikin pantun. Awalnya saya mau lempar throwing pantun kan, mau kasih pantun. Cuman kayaknya nggak pas deh. Nanti aja deh pas closing aja saya bilang gitu. Akhirnya saya kasihlah pantunnya di closing ya kan. Karena saya pikir ini lagi tegang-tegangnya nih. Kan iya, di awal kan saya jaga aja dulu. Walaupun saya juga nggak pengen tegang-tegang banget. Makanya kemarin di speech saya di awal saya bilang, saya ini sebenarnya pede, cuman masih agak nervous, ketawa lah orang ya kan. Jadi saya sebenarnya ingin menjaga itu tetap formal, tapi saya juga nggak pengen orang itu jadi kaku dan takut. Karena kalau takut tuh kan auranya tuh nyampe ke kita juga. Jadi kita tuh kayak tegang gitu kan gitu. Jadi ya saya bawa santai aja sudah, saya bilang gitu. Saya bilang aja kalau saya nih pede bawain acara ini, tapi di saat yang sama saya juga nervous di hadapan para dosen-dosen saya. Saya bilang gitu. Nah barulah pantun saya taruh di terakhir. Jadi memang harus bisa menyesuaikan di setiap kondisi. Tinggal mereka tuh amanahnya, kita nih amanahnya diamanahin apa nih, mau bawain acara seperti apa gitu. Iya. Nih kameramen atau editor tertarik nggak dunia suara-suara ini? Enggak kayaknya ya, bingung dia taunya tarik suara aja. Udah gitu lagunya Korea semua lagi. Apa perlu di share ini akun TikToknya ini? Oh enggak katanya. Nah jadi memang ini kan mungkin yang sedang menonton ya, sedang menikmati pembicaraan kami ya. Mudah-mudahan ini kan podcast, jadi mungkin ngobrolnya lebih santai lah gitu. Oke, kalau nge-podcast kan, kalau menurut saya cara saya untuk nge-podcast itu, apakah kalau di dalam public speaking itu sudah bisa memenuhi atau masih perlu banyak yang harus di ini, karena ya namanya juga udah bisa lah Mas Iwan. Podcast itu kan sebenarnya nggak ada yang maksudnya gini, bukan dibilang pakem ya, karena kan podcast itu sekarang banyak banget. Bener. Ada yang podcast klarifikasi. Bener. Apa-apa dikit ada masalah, datang orang langsung ya kan. Bener. Sehari berkasus, ada di situ langsung kan gitu. Ada yang podcast kayak saya suka nonton podcast gitu tuh. Gita Wirjawan. Pak Gita itu kan podcastnya tuh biasanya ngundang orang-orang yang banyak kayak semacam pencerahan lah. Kita tuh jadi tahu dari hal-hal yang sederhana tuh sampai hal yang rumit tuh di podcastnya Pak Gita. Atau ada podcast yang sifatnya cuman ngomong-ngomong santai gitu. Betul. Tapi ya tuh podcast sekarang banyak tuh sebenarnya nggak ada pakem yang harus diikutin. Cuman memang pakemnya adalah gimana informasinya itu nyampe. Jadi jangan sampai buat podcast cuman seadanya, nggak ada isinya, nggak ada apa sih yang mau di, misalnya kayak
kan kalau di podcast jurusan ini kan menghadirkan dosen, alumni. Karena kita tuh nggak pernah tahu dosen itu ternyata sebegitunya loh, punya insight itu ya kan di sisi lainnya. Betul. Alumni juga gitu ya kan. Kalau tadi Mas Iwan udah bilang di pembukaannya, di mukadimahnya, nggak harus SPD SPD tapi kenapa nggak jadi guru gitu kan? Nah ya gitu. Jadi betul. ternyata konten itulah yang sebenarnya menjadi inti dari podcast itu. Kalau kayak tata bahasa segala macam nggak ada sih, paling yang menyesuaikannya jangan sampai terlalu vulgar, jangan menyinggung sara gitu-gitu aja Mas. Tapi selebihnya nggak ada. Udah jalan aja kok Mas. Udah Udah jalan kita ya. tutup aja kali ya. Belum. Nah, soalnya kan gini, ada apa namanya ya? Sekarang mahasiswa itu kan macam-macam memang bidangnya. Kita sendiri, maksudnya kewalahan itu adalah untuk memetakan nih mana cocoknya ini ya. Kayaknya kan memang harus tetap berlanjut ya. Selain guru, walaupun guru juga sebenarnya kalau lulus S1 sekarang nggak bisa jadi guru. Oh ya, harus ikut PPG lagi. Iya PPG kan? ya. Kemarin juga sempat kaget juga. Oh sekarang tuh harus tahun dulu gitu kan. Akta 4 tuh udah ditiadakan gitu. Oke. Jadi memang nggak bisa. Oleh sebab itu kan kita yang pengelola ini kan harus juga punya escape plan ya. Maksudnya itu tidak harus S1 nunggu lagi untuk jadi guru. Itu bagi yang memang minatnya ke sana. Yang tidak kan mesti harus kita pikirkan. Ada yang mungkin kayak alumni kita kan ada yang bekerja di bank, ada di kedutaan, ada yang freelance, ada yang seperti Said, macam-macam, ada yang di musik. Nah, ini kan makanya kita berpikir gimana caranya, ya udah kita siapkan aja dari perkuliahan itu semua itu gitu loh. Makanya mungkin kerjasama dengan dunia industri, dunia usaha ini menjadi penting gitu kan. Ya jadi dosen-dosen tamu, dosen. Jadi nggak kita aja yang dilihat. Capek lama-lama kan ngelihat Pak Iwan lagi, Pak Bihit lagi, ini lagi gitu kan. Nah, itu. Nah, kalau ini kita contohnya kan kalau podcast kan nggak ada pakem ya. Bedanya radio sama televisi itu kayak apa penyiarannya? Kalau di radio kan karena kita cuman audio, jadi nggak ada visualnya. Jadi kita tuh harus mikir gimana caranya supaya apa yang kita omongkan itu benar-benar bisa radio itu kan theater of mind ya katanya. Jadi imajinasi pendengar itu berdasarkan apa yang diomongkan oleh penyiarnya. Oke. Masih ingat berarti zaman dulu kalau kita malam itu siaran ya. Wah, itu kan yang dengerin kan sambil tidur-tidur membayangkan begitu lagu kita kirim. Kemudian ada telepon kan MC call. Zaman dulu kan gitu, MC call. Jadi MC call selama malam. Jadi kayak dulu di zaman dulu banget ya, waktu belum ada TV. Ketika siaran radio itu memutarkan pertandingan sepak bola atau pertandingan bulu tangkis. Benar. Misalnya komentatornya ngomong, "Ya bola saat sekarang berada di luar gawang." Kita kalau sekarang berada di luar gawang kan kelihatan TV tuh. Kalau dulu tuh radio tuh kita tuh mikir kalau luar gawang tuh samping kiri. Langsung komentator nambahin, berada di luar gawang samping kanan hampir menabrak. Dijelaskan supaya imajinasi orang tuh dapat. Dulu tuh gitu dan itu berlaku sampai sekarang. Jadi radio itu sensasinya beda dengan TV. Kalau TV udah karena udah ada gambar udah selesai gitu loh. Tapi kalau radio itu benar-benar bisa merangsang yang namanya pikiran. Jadi yang tadi dia bilang misalnya penyiar yang ngomong, malam ini kayaknya bulan purnama gitu-gitu jadi kayaknya gitu kan. Nah gitu Mas bedanya. Nah beda kalau di TV ketika bulan purnama si naratornya, komentatornya nggak perlu banyak-banyak ngomong bulan purnamanya, ada gambarnya sedang bulan purnama, tinggal nambahkan objek yang lain. Dan waktu itu akhirnya penyiar itu kan jadi mereka cuma dengar ini pasti bayangannya gantengnya penyiar ini gagahnya lah, tinggi awaknya. Saya dilihatnya halus. Jadi kayak gitu kan. Karena itu mungkin keberhasilan para penyiar itu untuk memunculkan hidup dalam imajinasi. Beda sama TV. Kalau TV itu
Mas Iwan udah selesai aja imajinasi fantasi kita tuh udah selesai karena disajikan dengan gambar. Ya, jadi sekarang tuh udah saking cepetnya tuh Mas Iwan kayak apa yang kita dapat di dulu kan surat, menyurat gitu segala macam pakai kartu pos. Sekarang tuh kita bisa dengar beritanya di radio, kemudian sekarang tuh ke TV. TV sekarang dipotong sedikit itu langsung bisa masuk ke YouTube. YouTube itu sekarang kalau kita misalnya mau bikin sesuatu itu dipersingkat lagi di TikTok. Iya, dulu ya. Di TikTok ya. Bahkan sekarang karena YouTube terancam ada TikTok bikin YouTube Short ya kan? YouTube Short, ya kan? Dan ya gitulah, makanya dunia tuh sekarang sudah berubah jadi kita nggak bisa merasa settle di satu hal. Kita harus adaptasi Mas Iwan. Dan ternyata memang kita itu suka yang short itu iya, yang kan? cepat-cepat. Yang cepat gitu. Walaupun ya mungkin akhirnya begitu ditanya orang tahu Iya. Cuma mungkin nggak bisa nyantol, nggak dalam ininya ya. Karena ya itu tadi karena sekarang ini dunia semakin cepat, makanya sekarang itu juga lagi ada kampanye untuk slow living. Jadi hidup kita tuh sekarang mencoba untuk tidak secepat yang kemarin gitu loh, atau di zaman sekarang gitu. Kan sekarang tuh kita informasi serba cepat. Benar. Kita tuh kalau nggak balas WA orang itu kayaknya kepikiran, hendak sholat kalau tadi belum dibalas ya kan, kedistrak. Padahal dulu kalau kita nggak misalnya nggak ada dulu telepon ya, kita nggak balas itu langsung kita nggak apa-apa gitu loh ya. Sekarang tuh kayaknya WA tuh harus dibalas cepet gitu loh kan segala macam. Makanya aktifkan itu fitur yang tidak terbaca WA. Centang biru. Sama nonaktifkan juga apa sih tuh namanya kalau misalnya kita kan online itu apa namanya? Kan ada statusnya online. Sedang online, sedang tidak. Iya. Kan terakhir melihat. Iya. Terakhir melihat itu kan biasanya ada. Terakhir terlihat menit keberapa gitu, jam berapa. Ya itulah dunia ya teknologi. Dan memang kita harus catch up dengan itu. Nah ini juga kami di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, juga di Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Karena ini kan jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni. Kita punya dua sih sementara ya. Sementara kita punya Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Untuk S1, S2 Pendidikan Bahasa Inggris, S2 Pendidikan Bahasa Indonesia. Jadi kayaknya kalau memungkinkan lagi kita pengen lagi punya tuh sebenarnya prodi baru. Seandainya nih mudah-mudahan bisa terwujud. Kalau dulu nyamannya Sendera Tasik, seni drama, tari dan musik. Sekarang tuh bahasanya seni pertunjukan. Gitu. Kalau sudah kayak gitu kan tambah lengkap itu. Iya. Kalau perlu buka pendidikan bahasa Arab kan? Iya. Kalau perlu bisa juga. Atau pendidikan bahasa Korea. Ini mencari dosen yang susah ini. Tapi intinya pada hari ini memang kita berbicara tentang sisi lain dari alumni. Kita memang dulu waktu zaman-zaman kita kan lebih mengarah pada skill berbahasa Inggris kita, kemudian juga teori linguistiknya gitu. Tapi dengan adanya perubahan zaman itu dan minat ternyata berbeda-beda dari setiap mahasiswa itu, akhirnya muncullah yang seperti Said gitu kan. Muncul juga seperti yang lain. Nah, ini mungkin terakhir kali ya. Terakhir kali ya, karena kayaknya ini yang terpanjang ini. Sebenarnya kalau mau dibicarakan lebih lanjut pasti banyak kan, bagaimana soalnya kalau dengan dosen berbayar loh. Kalau dengan berbayar itu sudah. Kalau ini kan gratisan kan. Nah, jadi tapi kalau di sini semua tamu kemarin tidak ada yang dibayarin. Oh ya kan. Wadai aja. Wadahnya apa? Minum aja. Kayak gitu. Nah, yang penting kita berharap bahwa podcast yang kita lakukan ini selalu memberikan pengetahuan baru gitu kan. Bahkan dosen itu ternyata ada kehidupan rumahnya gitu. Kalau episode sebelumnya kan gitu. Pokoknya my house is not the extensions of my office. Begitu. Ada statement harus begitu. Ada juga yang dulu saya itu penakut betul. Saya ngomong aja susah tapi akhirnya jadi dosen. Jadi banyak inspirasi. Ada mahasiswa alumni kita yang hobinya itu memang mengikuti program, dari program ke program.
Oh, anak program jadinya. Anak program. Iya, Kayak kita iya, kan iya. sekali aja. Iya, sekali Anak program aja. sekali aja Iya, kan iya. gitu. Nah, tapi yang lain itu bisa dari satu programnya terus gitu. Sampai lulus ikut program terus. Dari ke Amerika kemana-mana. Jadi kita kasih ini loh nuansanya banyak. Iya, iya, iya. Saat ini dari acara ke acara, dari venue ke venue, ya kan? Kerasanya tidak ada yang tidak tahu kalau di Kaltim ini nama Said Hussein. Inilah dia sosok sederhana yang memang ya begini kita apa adanya ya, Apa tertawa aja ada apa adanya. Nah, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada boleh kalau mau bermesra-mesraan dengan para alumni kemarin atau dengan mahasiswa yang saat ini masih kuliah di prodi kita. Siapa tahu ada yang ayo ikuti saya gitu ya, pilih saya. Silakan Wid. Jadi untuk ya ini kayak closing statement lah ya. Closing statement lah Jadi bahasanya. kalau buat saya tuh Mas Iwan, yang namanya skill itu memang nggak ada yang given. Jadi skill itu dilatih. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen expert di bahasa, latih itu. Ada orang mungkin bisa berbahasa Inggris dari kecil karena dia anaknya bule misalnya ya. Iya, Itu iya. lain hal kan. Tapi bukan bule yang jualan di belakang Iya, ya, bukan. ya. Oke. Jadi kalau misalnya dia bisa berbahasa dari kecil, ya bagus dan bisa dilatih lagi. Tapi sebenarnya yang namanya skill itu adalah kuncinya latihan terus-menerus. Ya kan, jadi kalau misalnya Anda mau advance di satu hal, di public speakingnya, di gurunya, di dunia AI-nya, di dunia komunikasi, latih terus. Tempat latihannya banyak ya kan, tinggal entah kita latihan itu motivasinya bisa kita sendiri atau dari orang lain karena kita dikasih panggung atau apapun. Jadi itu. Terus juga tetap menjadi diri sendiri. Betul. Boleh banyak referensi, tapi tetap harus kembali ke kita lagi karena kita ini kan yang lebih tahu nih maunya apa, kita yang mau kasih orang apa. Jadi jangan sampai terikut-ikut ataupun juga imitate gitu loh ya kan, copy banget gitu loh, copy paste banget gitu loh Jadi ya kalau kan. misalnya ngelihat ini siaran tapi kok mirip banget sama ini ya. Ini mau iya. acara tapi kok ini kayak ngelihat ini. Nggak ada gitu. ciri khas. Karena ketika nanti ingat ya, nanti ketika semua orang itu menjalani hal yang sama, karena Anda ikonik dan punya karakter, Anda yang dipilih ya kan. Karena nanti kan zaman ini berubah, yang namanya profesi ini semakin banyak, semakin ya kayak sekarang podcast tuh semakin banyak. Kita harus offering sesuatu yang berbeda gitu kan gitu. Jadi ya menjadi unik lah, berkarakter lah, referensi boleh banyak tapi jadi diri sendiri itu lebih baik. Mantap. Jadi memang harus begitu ya. Ya harus begitu Mas Iwan. Jadi kayak saya juga nih, ini jadi ngomong nih. Iya, ya iya. kan? Sebenarnya podcast ini ya, tapi diam-diam jangan kasih tahu orang. Kan dulu kan pernah siaran ya itu ya. Artinya dulu pernah dilatih 3 bulan di Para-Paraswana. Tapi suara Mas Iwan ini masih available kok buat radio. Masa? Masih. Tapi enggak ada yang mau kayaknya. Waktunya aja Mas Iwan Ya, ya. benar. Kan dulu dari Madian hingga Rambutan 5 Porvo. Iya. Gitu kan. Diajarinnya begitu gitu. Dari Madian hingga Rambutan 5 Porvo. Habis itu kemudian setelah 3 bulan di sana akhirnya ke Mesra International Transmission gitu kan. Di sana memang rutin kemudian siaran gitu. Ada rasa-rasa rindu dengan itu. Ada rasa rindu dengan itu. Dan memang di awal sebelum latihan itu saya juga pernah ikut yang namanya radio gelap ya. Radio gelap itu kan bukan karena lampunya nggak ada, tapi karena Penyiarnya gelap. Penyiarnya gelap. Sekaligus juga tetangga nggak suka. Oh iya. Kan kadang-kadang melayang batu gitu ya. Woi, terganggu sinyal TV gitu. Nah, ini para pelaku-pelaku zaman dulu ini bisa saling komen di sini ya. Oke. Jadi kadang podcast ini juga sebagai bagian ada Penawar rindu lah ya. Penawar rindu lah ya. Selain rutinitas jadi dosen, mengajar gitu, ada juga rasa yang gini. Jadi memang apapun itu kalau kita sukai itu biasanya kita akan kembali pada jalan itu ya. Iya. Oke. Nah itu ya semua terima kasih sudah. Makasih Mas Iwan. Sudah waktunya ini ya. Ini luar biasa kampusnya sekarang. Alhamdulillah ya harus berkembang. Harus berkembang. Cuma kalau dari luar kan masih sama iya. ya. Makanya orang komen kan, wah kampus Pahlawan masih sama dari
masuk ke dalam. Oh iya Masuk iya ke iya. dalam gitu. Karena perubahan tuh pada dasarnya dari dalam. Dari dalam. Oh iya iya. Kita iya. juga nggak mau sombong Oh kan. iya iya iya. Rasanya. Jadi intinya itu terima kasih banyak It. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi buat mahasiswa yang sedang kuliah di prodi kita ya. Dan juga nah ini kan mahasiswa baru kan pada baru masuk nih. Oke. Nah, setidaknya nanti mereka bisa nonton, oh ini nah kalau kami di prodi bahasa Inggris itu dosennya kayak gini loh. Alumni-alumninya begini loh. Iya, Nah, iya, iya. mudah-mudahan bisa jadi inspirasi. Nah, silahkan kawan-kawan Said, kawan saya, pelaku-pelaku sejarah radio, mahasiswa, komen, komen, share, apalagi bahasa satunya yang paling like, paling penting, Nyalakan loncengnya ya. nyalakan Wis. loncengnya ya. Subscribe. Iya, subscribe. Oke, saya rasa kita cukupkan ya. Iya, iya. Kita cukup untuk hari ini. Terima kasih banyak sekali Terima lagi kasih, untuk Mas saya. Iwan. Terima kasih Mantap. untuk nonton ya. Ini podcast terpanjang, mudah-mudahan tidak bosan. Sampai ketemu dalam podcast kita selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ciao.